tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar tentang tema dokter. Apa itu dokter, Bu Ratna? Dokter itu adalah tenaga kesehatan yang tugasnya membantu menyembuhkan orang sakit. Oh, begitu ya. Bu Agnes tahu nggak caranya jadi dokter? Nah, untuk menjadi dokter, kita harus menempuh pendidikan dan menyelesaikannya di Fakultas Kedokteran untuk mendapatkan gelar dokter dan izin praktek. Teman-teman jangan lupa, untuk mencapai cita-cita kita harus makan makanan yang bergizi dan tetap semangat belajar. Betul, Bu Agnes. Bu Ratna, tahu nggak tugas-tugas dokter itu apa saja? Tugasnya yang pertama yaitu memberikan layanan kesehatan yang baik dan bermutu. Wah, keren. Yang kedua, memeriksa pasien. Yang ketiga adalah menentukan diagnosa penyakit. Yang keempat, menulis resep obat. Betul, Bu Agnes. Yang kelima adalah memiliki komunikasi yang baik. Ya, bagus sekali ya Bu Ratna tugas-tugasnya. Iya, Bu Agnes. Demikian teman-teman. Halo teman-teman, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang subtema macam-macam dokter. Teman-teman tahu nggak ada berapa banyak macam-macam dokter? Nah, Bu Guru akan menjelaskan ya tentang macam-macam dokter. Yang ke satu adalah dokter umum. Apakah tugasnya dokter umum? Dokter umum bertugas untuk memeriksa pasien yang mempunyai gejala secara umum. Apabila pasiennya itu masih sakit dan belum sembuh, maka dokter umum bisa membuatkan surat rujukan untuk periksa ke dokter spesialis. Yang kedua adalah dokter gigi. Jika teman-teman mempunyai masalah pada gigi, misal gigi berlubang atau gusi kita bermasalah, bisa periksa ke dokter gigi. Yang ketiga adalah dokter hewan. Dokter hewan bertugas untuk memeriksa, kemudian mengobati, dan melakukan perawatan apabila ada hewan yang sakit. Yang keempat adalah dokter spesialis kandungan. Apa tugas dokter spesialis kandungan? Tugasnya adalah membantu ibu hamil sampai melahirkan dan melakukan perawatan setelah melahirkan. Yang kelima ada dokter spesialis anak. Nah, teman-teman, ini kalau teman-teman itu sakit atau punya masalah kesehatan, bisa periksa ke dokter spesialis anak ya. Kemudian yang keenam adalah dokter spesialis mata. Tugasnya apa? Tugas dokter spesialis mata adalah mengobati pasien yang mempunyai masalah mata. Misalnya matanya sakit atau tidak bisa melihat dengan jelas, maka kita bisa periksa ke dokter spesialis mata. Yang ketujuh ada
dokter spesialis penyakit dalam. Tugasnya apa? Jika teman-teman atau orang tua kita itu mempunyai masalah pada organ bagian dalam tubuh kita, maka bisa periksa ke dokter spesialis penyakit dalam. Misal, ada masalah dengan paru-parunya, atau dengan jantungnya, atau mungkin sakit ginjal, sakit lambung, ususnya bermasalah, maka bisa periksa ke dokter spesialis penyakit dalam. Yang kedelapan adalah dokter spesialis THT. Teman-teman tahu nggak THT itu apa? THT itu singkatan dari telinga, hidung, dan tenggorokan. Jadi kalau teman-teman telinganya sakit, atau mungkin hidungnya bermasalah, tenggorokannya sakit, bisa periksa ke dokter spesialis THT. Yang ke-9 adalah dokter spesialis bedah. Nah, tugas dokter spesialis bedah adalah melakukan tindakan kepada pasien yang membutuhkan proses bedah atau operasi. Yang terakhir, yang ke-10 adalah dokter spesialis anestesi. Tugasnya apa? Dokter spesialis anestesi bekerja sama dengan dokter spesialis bedah untuk membantu pasien yang mau operasi. Jadi dokter anestesi memberikan obat bius agar pasien yang akan dioperasi tidak terasa sakit. Untuk subtema macam-macam dokter, Bu Guru punya 5 kosakata. Kosakatanya apa saja? Yang pertama adalah profesi. Yang kedua, dokter. Yang ketiga, spesialis. Yang keempat, obat. Dan yang kelima adalah sembuh. Nah, itu tadi teman-teman, macam-macam dokter. Semoga kita semua sehat selalu ya. Terima kasih. Nah teman-teman, subtema selanjutnya adalah perlengkapan dokter. Apa saja perlengkapan dokter itu? Yang pertama adalah jas dokter. Jas dokter ini adalah pakaian kerja dokter. Jas ini sebagai pembeda pakaian dengan tenaga medis lainnya, seperti perawat, bidan, dan lain-lain. Yang kedua adalah stetoskop. Stetoskop wajib dimiliki oleh seorang dokter. Stetoskop digunakan untuk memeriksa pasien, untuk mengetahui denyut jantungnya, pernafasan, bahkan perut. Yang ketiga adalah tensimeter. Tensimeter adalah alat pengukur tensi. Pada tensimeter ini, dokter menggunakannya untuk mengetahui tekanan darah pasien. Yang keempat adalah termometer. Termometer adalah alat pengukur suhu tubuh. Dokter biasanya menggunakan termometer ini untuk mengukur suhu tubuh pasien. Dan pada termometer itu akan muncul angkanya.
yang menunjukkan suhu pasien. Nah teman-teman, pada pengetahuan tema perlengkapan dokter ini ada 5 kosakata. Yang pertama adalah jas dokter. Yang kedua, stetoskop. Yang ketiga, tensimeter. Yang keempat, termometer. Yang kelima, suntik. Demikian teman-teman. Di subtema berikutnya adalah dokter gigi. Dokter gigi adalah dokter yang mempunyai keahlian khusus di bidang kesehatan gigi dan mulut. Yang dilakukan dokter gigi diantaranya: pertama, membersihkan karang gigi. Yang kedua, mencabut gigi. Yang ketiga, menambal gigi berlubang. Yang keempat adalah membuat gigi tiruan. Yang kelima, merapikan gigi. Teman-teman, jaga kesehatan gigi dan mulutnya ya, dengan cara rajin gosok gigi dan rutin periksa gigi setiap 6 bulan sekali. Kosakata di subtema ini ada 5 ya teman-teman. Yang pertama, gigi. Yang kedua, berlubang. Yang ketiga, karang gigi. Yang keempat, tambal. Yang kelima, sehat. Demikian teman-teman. Nah, teman-teman, tadi Bu Guru sudah menjelaskan tentang tema dokter. Ada 3 subtema, teman-teman. Ayo kita sebutkan sama-sama. Yang pertama adalah tentang macam-macam dokter. Yang kedua tentang perlengkapan dokter. Dan yang ketiga adalah penjelasan tentang dokter gigi. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.